Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktikum pewarnaan yang pertama. Yang akan kita kerjakan pada hari ini adalah pewarnaan sederhana dan juga pewarnaan diferensial. Yang pertama kita kerjakan adalah pewarnaan sederhana. Pewarnaan sederhana ini bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya suatu bakteri pada suatu spesimen. Kali ini kita akan mengambil atau memeriksa ada tidaknya bakteri dari spesimen urin. Jadi reagen yang diperlukan itu adalah spesimennya, kemudian satu zat warna yang akan kita gunakan pada kesempatan ini adalah methylene blue. Kemudian bunsen untuk membakar OC, lalu OC dan juga penjepit. Kemudian kaca objek untuk tempat spesimen dan juga aquades. Kita nyalakan bunsen. Kemudian kita ambil kaca objeknya, kita jepit dengan OC. Diingat selalu bahwa bagian yang pendek dari OC, dari penjepit ini adalah bagian atas. Jadi selalu yang pendek itu di bagian atas, supaya kita mengetahui bagian mana dari kaca objek ini yang mengandung spesimen. Jadi selalu di bagian atas. Kita panaskan kaca objeknya, kita lewatkan di atas api untuk mensterilkan atau menghancurkan lemak-lemak yang terdapat pada kaca objek. Kemudian karena spesimen kita adalah bentuk yang cair, jadi tidak perlu kita teteskan aquades. Kita ambil spesimennya menggunakan OC. OC yang kita gunakan adalah yang loop. Sebelum digunakan kita sterilkan dengan cara dipijarkan. Setelah pijar, baru kita ambil spesimen yang akan diperiksa. Kemudian kita teteskan atau kita letakkan di atas kaca objek. Kita sebarkan supaya dia homogen. Kemudian OC-nya kita sterilkan kembali. Kemudian kita fiksasi spesimen yang tadi sudah kita buat di atas kaca objek, kita panaskan di atas api. Fungsi fiksasi ini adalah untuk menempelkan spesimen dan juga untuk mematikan mikroorganisme tanpa mengubah morfologi dari mikroorganisme atau bakteri yang ada di spesimen yang mau kita periksa. Setelah difiksasi, spesimen siap untuk dilakukan pewarnaan sederhana. Untuk pewarnaan sederhana kita hanya menggunakan satu zat warna, yaitu methylene blue. Kita lumuri sediaan dengan methylene blue. Jadi meneteskannya dari atas, kita lumuri menutupi seluruh permukaan selama 1-2 menit. Setelah 1-2 menit, kemudian kita bilas dengan aquades atau dengan air mengalir. Sampai seluruh zat warnanya luruh. Nah, spesimen sudah siap untuk diperiksa, tapi sebelumnya dikeringkan atau ditunggu sampai kering, atau boleh juga dilewatkan di atas api bunsen, tapi tidak boleh terlalu dekat.
hanya supaya spesimen atau kaca objeknya kering dan siap untuk diperiksa di bawah mikroskop. Selanjutnya kita akan melakukan pewarnaan diferensial. Kali ini kita akan melakukan pewarnaan gram. Selain pewarnaan gram, pewarnaan diferensial yang lain yang biasa dilakukan adalah pewarnaan Gill-Nielsen untuk PTA atau bakteri tahan asam. Nah, untuk pewarnaan gram, regen yang diperlukan adalah zat warna yang pertama yaitu gentian violet. Kemudian sebagai mordan atau penguat zat warna digunakan Lugol. Kemudian untuk peluntur atau decolorizing digunakan aseton alkohol. Dan zat warna yang kedua yaitu karbol fuksid. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan terhadap spesimen dari urin yang sudah dikultur sebelumnya. Kita akan melihat apakah bakteri atau mikroorganisme yang ada dalam spesimen yang sudah dikultur itu gram positif atau gram negatif. Jadi kita ambil kaca objeknya terlebih dahulu. Kita jepit. Jadi ingat, bagian yang pendek itu selalu di bagian atas. Kita jepit kaca objek. Kita lewatkan di atas api untuk mensterilkan dan melunturkan lemak-lemak yang ada di atas kaca objek. Kemudian slide objek kita tetesi dengan air atau aquades karena kita mau mengambil kultur yang bentuknya dia padat. Jadi kita teteskan dulu supaya dia nanti mudah untuk dihomogenkan. Untuk kulturnya kita ambil menggunakan ose. Jadi osenya kita sterilkan terlebih dahulu. Kita sterilkan sampai dia pijar. Kemudian kita ambil dari spesimennya. Kita ambil sedikit saja, lalu kita homogenkan di aquades yang tadi sudah kita tetesi di atas kaca objek. Sampai dia homogen dan merata. Kemudian osenya kita pijarkan lagi untuk mensterilkan. Selanjutnya spesimen tadi kita fiksasi atau kita panaskan di atas api Bunsen sampai mengering sehingga spesimennya melekat pada kaca objek dan bakteri yang ada di dalam spesimen dia mati. Jadi sewaktu fiksasi tidak boleh terlalu lama diletakkan di atas api supaya tidak menghitam. Hanya dilewatkan sampai spesimennya mengering. Setelah spesimen kering, sediaannya kering, boleh kita lanjutkan dengan pewarnaan gram. Yang pertama kita lakukan adalah melumuri sediaan dengan gentian violet. Kita lumuri selama lebih kurang 3 menit. Sediaan kita lumuri selama 3 menit kurang lebih. Kemudian setelah 3 menit
Sediaan spesimen kita bilas dengan Aquades yang mengalir sampai seluruh zat warnanya luruh. Setelah itu kita lanjutkan dengan melumuri Lugol, yaitu yang berfungsi sebagai mordan untuk meningkatkan afinitas dinding sel bakteri terhadap zat warna. Lugol kita tetesi, kita lumuri di atas sediaan, kita diamkan selama kurang lebih 1 menit. Setelah 1 menit, sediaan kita bilas lagi dengan Aquades. Selanjutnya, setelah dibilas dengan Aquades, kita lunturkan zat warna yang pertama dengan aseton alkohol. Jadi kita lewatkan di atas sediaan. Kalau dia gram positif, maka bakteri tetap akan mengikat zat warna yang pertama tadi, gantian violet. Kalau dia gram negatif, maka dengan pemberian peluntur ini bakteri akan melepaskan zat warna yang pertama yang sebelumnya diberikan. Kemudian setelah seluruh zat warnanya dilumturkan dengan peluntur, kita lanjutkan dengan pembilasan. Dibilas kembali, jadi setelah selesai memberikan reagensia, sediaan dibilas sampai tidak ada sisa-sisa reagensia sebelumnya, kemudian lanjutkan kepada reagensia berikutnya. Terakhir, kita berikan zat warna yang kedua. Botolnya dengan rapat. Kemudian kita tunggu 1 menit. Setelah 1 menit, sediaan kembali dibilas untuk meluruhkan zat warna yang kedua. Kalau bakteri yang di dalam spesimen adalah bakteri gram negatif, maka dia akan mengikat zat warna yang kedua, yaitu fuksin yang berwarna merah. Setelah dibilas, kemudian sediaan dikeringkan, boleh ditunggu kering sendiri atau boleh dilewatkan di atas api sampai dia mengering. Setelah itu sediaan dapat diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali 100 untuk mengamati ada atau tidaknya bakteri, kemudian membedakan apakah bakteri tersebut gram positif atau gram negatif.